Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan. Ternyata Prabowo keok ya. Survei performa Capres di debat ya Litbang Kompas. Prabowo dinilai kurang bisa jawab soal pertahanan ya. Belum menguasai ya, padahal menjadi menhan di situ begitu kan. Sedangkan Ganjar, sedangkan Anies Baswedan sudah menguasai di situ begitu kan ya. Beda karena memang kecerdasan seseorang itu kan beda begitu kan ya. Banyak orang yang mengatakan kenapa menhan, seorang menhan padahal sudah Prabowo begitu kan. Sudah 4 tahun mereka begitu kan ya, belum bisa menguasai ya materi-materi yang kemudian yang dibuat oleh debat itu begitu kan. Banyak komentar-komentar netizen, banyak survei-survei yang seleweran, banyak yang kemudian polling-polling berseleweran. Ternyata keok mereka begitu kan ya. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo itu dianggap gagal di situ begitu kan ya. Dianggap tidak punya prestasi, dianggap sebagai orang yang kemudian ya hanya menhan-menhan itu aja mereka begitu kan. Padahal ya mulai dari sebelum Pak Prabowo saya kira prestasinya luar biasa di situ loh begitu kan ya. Tapi nggak tahu sih apa maksudnya dari semua ini, katanya ya biar apapun tidak ingin membuka secara lebar katanya begitu ya. Jangan ngeles atau ya berlindung di balik ke rahasia negara. Padahal nggak siap dan nggak punya data valid atau data yang diumpetin karena ada unsur pengeluaran yang nggak jelas dan nggak transparan ya, karena dana yang besar itu dijadikan bancakan rame-rame bersama kronis-kronisnya. Ini komentar-komentar Pak Mahfud di situ begitu kan. Bayangkan di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya seharusnya masalah anggaran, masalah pembelian alutsista, pembelian barang-barang yang bekas seharusnya kan disampaikan kepada publik. Ini kan rakyat Indonesia, uang rakyat Indonesia begitu kan. Uang rakyat di situ begitu kan. Wajar kalau rakyat bisa tahu di situ begitu. Kenapa ini masih menjadi rahasia umum? Ini bukan intelijen di situ begitu kan ya. Ini bukan rahasia negara, bukan di situ begitu kan. Kalau semuanya dirahasiakan ya gimana, coba bayangkan di situ begitu kan. Ini kan kacau logika kita begitu ya. Bahkan ya waktu Caimin dikerjain Pak singkatan ya, pakai singkatan, wah pendukung 02 membuli dan ngeledekin ya habis-habisan. Tapi nggak ada tuh pendukung 01 pakai acara nangis-nangis sedih. Dan Caimin kayak dia tersudutkan atau play victim di media sosial. Lebay aja sih pendukung 02, betul di situ begitu kan ya. Sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo memang terlihat tidak menguasai soal pertahanan ya. Sebenarnya ini sudah lama dilihat atau diprediksi oleh Jokowi, makanya disuruh Jokowi ya nanam singkong di situ begitu. Kata komentar-komentar netizen begitu. Mau main seolah-olah dizalimi, diserang harus dikasihani. Basilah menteri aktif begitu kan ya. Konglomerat capres pula katanya begitu. Wajar kalau ditanya rekam jejaknya selama menjabat begitu kan ya. Apa prestasinya, kan begitu seharusnya begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat dari Prabowo itu belum menunjukkan keberhasilan mereka begitu kan. Ya kunjungan ke luar negeri sana sini, bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, tapi tidak pernah disampaikan kepada publik apa maksud dan tujuannya mereka begitu kan ya. Jadi saya kira ini kesalahan fatal menurut saya pribadi begitu kan. Kegagalan fatal ya kepada seorang Prabowo begitu kan ya. Menjadi menhan di situ begitu. Dan inilah ya seharusnya diperbaiki. Kalau menjadi calon presiden kan seharusnya diperbaiki begitu. Dan katanya begitu kan ya, dengan pembelian barang bekas katanya masih ditunda di situ begitu kan ya. Gimana mau bertempur kalau ya barangnya barang bekas di situ. Kan logikanya seperti itu, logika sederhananya begitu kan. Jadi artinya survei-survei ini sudah menunjukkan bahwa Prabowo sudah keok mereka begitu kan ya. Sudah keok. Ini surveinya saja, performanya aja begitu, Prabowo sudah kalah mereka ya. Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait penilaian performa ya atau penampilan 3 calon presiden capres dengan urut ya dengan dalam debat ketiga ya Pilpres di 2024 pada minggu ini. Terdapat 3 aspek yang dinilai performa ya ketika capres, yakni kemampuan menjawab pertanyaan ya dengan lancar dan jelas.
Penguasaan masalah yang didiskusikan serta penampilan ya kandidat di atas panggung termasuk pakaian, sikap, dan ekspresi yang ditunjukkan. Peneliti ya Litbang Kompas Rangga Eka Sakti mengungkapkan dalam penilaian performa saat debat yang ketiga, posisi capres nomor urut 3 ya Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan relatif seimbang, sedangkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto relatif lebih rendah. Kalau kita breakdown rinci lebih dalam, apa yang membuat nilai Pak Prabowo sedikit lebih rendah ya berada pada aspek cara menjawab pertanyaan serta menguasai materi tema debat, ya kata Rangga. Bahkan ya pada aspek ini penilaiannya di bawah 7 begitu kan ya, sementara penampilan masih relatif lebih tinggi yakni 7,1. Ia pun menyebutkan hal tersebut dikarenakan ya responden menilai Prabowo kurang kuasai materi debat khususnya terkait dengan pertahanan. Masyarakat yang melihat ya konteks Prabowo kurang bisa mengolaborasi, kurang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam konteks pertanyaan itu. Betul begitu kan? Mengapa Prabowo itu ya kalau jawab setuju. Saya setuju dengan pendapat Pak Ganjar. Saya setuju dengan pendapat kan Anies. Saya setuju. Masa debat setuju-setuju itu begitu kan? Ya ikut cerdas cermat aja kalau seperti itu. Kan logikanya seperti itu begitu kan? Debat itu kalau ada orang tanya, serang mereka begitu kan ya? Serang mereka begitu. Biar apa? Biar menjadi down mereka begitu kan? Kalau seperti itu terus ya teknikal debatnya Anies Baswedan kan sudah tidak bisa diragukan lagi di situ begitu kan ya? Bahkan ya salah satunya ini ya. Sebagai informasi, Litbang Kompas melakukan survei terbaru terkait ya 3 capres ini. Ternyata hasilnya ya Ganjar dalam aspek penguasaan masalah dan kemampuan yang menjawab pertanyaan ex Gubernur Jawa Tengah ini mendapatkan 7,4%. Sementara aspek penilaian di panggung yang mendapatkan 7,8%. Bahkan selain dengan Ganjar, begitu Anies Baswedan aspek kemampuan yang menjawab pertanyaan dalam debat ini mendapatkan skor 7,4%. Sementara ya skor pada aspek penguasaan materi Gubernur di Jakarta itu mendapatkan 7,2%. Dan aspek penampilan berada di angka 7,8%. Ya sama dengan Pak Ganjar. Sedangkan penilaian publik terhadap Prabowo Subianto yang mendapatkan pertanyaan ya di angka 6,6% ya, menjawab 6,6%. Kemudian aspek penguasaan materi dan penampilan nilai yang diberikan responden masing-masing di angka 6,9% dan 7,1%. Ada survei dilakukan melalui ya telepon ya 19.30 di hari yang sama sebanyak 210 responden. Sampel yang ditentukan secara acak di situ begitu kan. Ini Litbang Kompas. Bayangkan ya, Litbang Kompas begitu kan. Kalau Litbang Kompas telepon saya, pasti saya akan kasih 5 mereka begitu kan ya. Karena apa? Ya karena saya tahu sendiri debatnya Prabowo seperti itu begitu kan. Ya katanya tidak ingin buka lebar-lebar. Ini kan masalah debat. Ini gimana coba bayangkan. Seharusnya kesempatan kepada Pak Prabowo sebagai Menhan, adu data, adu fakta di situ begitu kan. Tapi sayang belum menunjukkan itu begitu kan ya. Gimana bisa mau berdebat dengan calon-calon presiden kalau seperti itu terus begitu kan. Ujung-ujungnya di luar sana setelah debat mengatakan siapa yang goblok, endas mau etik sana sini. Inilah ya mau memilih pemimpin yang emosian atau memilih pemimpin yang dermawan atau memilih pemimpin yang hanya itu aja kan begitu logika kita begitu. Artinya selama ini saya lihat bahwa yang paling dominan menurut saya pribadi Anies Baswedan di situ ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.